Panglima TNI semua bikin rekor muri 1000 pergelaran wayang. Jadi salah satunya di Magelang saya main. Dan itu memecahkan rekor muri lagi, tapi kan itu rekor murinya TNI. Ya. Kalau kesulitan pasti, pertama kesulitan bahasa ya. Saya bahasa Jawa, kalau orang bilang bahasa ngoko gitu bisa, tapi kalau bahasa pendalangan kan beda. Saya nggak bisa hafal, jadi saya harus pakai teks. Jadi saya dibikinin, jadi dibuatkan narasinya oleh komunitas para dalang yang ada di Magelang. Jadi Punokawan itu ada Semar, ada Petruk, Gareng, Bagong. Petruk, Gareng, Bagongnya ini udah ganti kostum. Ada yang baju polisi, ada yang baju tentara, ada yang masyarakat. Jadi di dalam peran saya memberikan wayang atau pendalangan ini bukan pakem Jawa asli, tetapi saya memberikan pesan Kamtibmas. Kembali di podcast Presisi, pemirsa. Kita kembali berbincang-bincang dengan Ibu Yolanda mengenai seni tari dan juga dalang wayang kulit. Tadi kita sudah membahas mengenai seni tari ya Ibu Yolanda. Mungkin kita akan berbincang lebih dalam mengenai dalang wayang kulit. Sejak kapan Ibu aktif dalam wayang kulit ini? Ya, dalang juga sama di Magelang. Jadi memang berawal dari Magelang ya Ibu ya? Iya. Kenapa itu Ibu? Apakah tapi tentu saja tetap ada background dari sejak kecil begitu ya, hobi dalam seni ini? Hobi seni ya, tapi kalau dalang kan pure murni di Magelang. Jadi pada saat 2022 mau merayakan Hari Jadi Polwan 1 September itu menyari temanya mau apa nih supaya bisa beda. Kita kan, saya Kapolresnya Polwan, jadi harus hari Polwannya harus beda gitu. Nah itu awal pertama saya dalang dengan seluruh pengrawitnya yang main gamelannya itu semuanya anggota Polwan Polres Magelang, dan yang jadi sindennya semua anggota Polwan Polres Magelang. Awalnya itu. Nah setelah itu dari TNI nyolek nih, Bu, kita ikutan dong, mau juga, kita juga kepengen ikutan ngerawit gitu. Jadi kita pengen ikutan. Jadi mau ada hari TNI. Ya udah, akhirnya yuk kita bikin grup. Jadi dalam 1 bulan itu bikin grup karawitan. Kita TNI Polri Manunggal, jadinya dibikin grup-grup karawitannya, dan latihan itu gabung sudah antara anggota TNI-nya, nggak ada yang kuat, nggak ada yang cewek. Jadi yang laki-laki, yang anggota kita juga nambah laki-laki, sindennya semuanya Polwan. Nah itu awalnya kita latihan dan akhirnya ya tampil dalang. Setelah dalang itu dari Bea Cukai, Bu kita mau ada DBACT, Ibu tampil ya yang buka, ya akhirnya tampil. Dan kemarin terakhir lagi yang saya main lagi pada saat 2023 itu ada Hari TNI yang mana Panglima TNI semua bikin rekor muri 1000 pergelaran wayang. Jadi salah satunya di Magelang saya main. Dan itu memecahkan rekor muri lagi, tapi kan itu rekor murinya TNI. Jadi itu pada saat Hari TNI itu kita dalang lagi bersama dengan yang main semuanya adalah Wiromo TNI Polri Manunggal. Jadi kita bisa punya grup itu, dan nggak tahu sekarang mereka berlanjut atau tidak. Dan kenapa kok bisa jadi dalang gitu ya, yang lucu-lucunya dalang itu ya, saya bukan orang Jawa, tapi suami saya orang Jawa. Cerita-cerita dalang ya sering dengar dari suami, sering dengerin juga karena sering diputerin. Kalau Ibu Yolanda asal dari mana Ibu? Saya dari Medan. Asal dari Medan dan mendalang. Apakah ada kendala dan kesulitan selama latihannya Ibu? Kalau kesulitan pasti, pertama kesulitan bahasa ya. Saya bahasa Jawa, kalau orang bilang bahasa ngoko gitu bisa, tapi kalau bahasa pendalangan kan beda gitu. Bahasanya kan beda. Dan melatihnya
saya nggak bisa hafal, jadi saya harus pakai teks. Jadi saya dibikinin, jadi dibuatkan narasinya oleh komunitas para dalang yang ada di Magelang. Mereka yang sangat antusias untuk membuat cerita, bikin ceritanya ini mau lakon apa, jadi dibikinkan cerita, latihan suluk begini, ini begini. Dan kebanyakan saya pada saat mau tampil latihannya itu nggak lama-lama gitu. Jadi ya intinya bahasanya dalang itu satu kata sih, nekat. Jadi nekat aja, modalnya nekat gitu. Tapi pada prinsipnya di tengah pendalangan saya suka nyelutuk masuk ke bahasa Indonesia juga ini. Karena apa? Saya bukan memerankan lakon Jawa yang pakem gitu, tetapi saya memberikan sebuah lakon yang mana saya bawa Punokawan. Punokawannya pun sudah diganti kostumnya. Jadi Punokawan itu ada Semar, ada Petruk, Gareng, Bagong. Petruk, Gareng, Bagongnya ini udah ganti kostum. Ada yang baju polisi, ada yang baju tentara, ada yang masyarakat. Jadi di dalam peran saya memberikan wayang atau pendalangan ini bukan pakem Jawa asli, tetapi saya memberikan pesan Kamtibmas. Kembali lagi ke tugas pokoknya, memberi pesan Kamtibmas. Nah tadi salah satunya kenapa membuat pola seperti itu ya tadi, bagaimana membuat menarik dan bagaimana sisi pendekatan ke masyarakat itu yang bisa diterima. Ya ini mungkin salah satu caranya, karena di Magelang mereka sangat concern dengan budaya tadi. Cara itu sangat pas untuk bisa kita lebih dekat dengan masyarakat gitu. Ibu, tapi mungkin yang kami penasaran nih, selama proses latihan apakah ada hal-hal unik dan menarik lainnya Ibu dalam mendalang ini? Ya pasti ya, nggak hanya di Berapa latihan. lama Ibu latihannya sampai bisa mendalang? Karena kan banyak perannya kan di dalang itu. Enggak sih, saya latihan nggak pernah lama. Mau tampil paling berapa hari gitu, hanya seminggu, paling semingguan lah. Hanya latihannya untuk tampil. Karena ya tadi perannya itu kadang-kadang yang lucu sampai ada Pak Bupati dan yang lain ngeledekin, ini salah tuh ngomongnya, ininya. Ya Pak, kalau saya salah ngomongnya mohon maaf, nggak ngerti. Jadi mereka juga bilang, iya untung bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa udah diketawain gitu. Dia jadi malah dianggap lucu terkadang. Tapi yang intinya adalah kembali lagi yang tadi, kita kesana melakukan itu untuk memberikan pesan dan bagaimana memberikan sebuah edukasi dan bagaimana pendekatan yang termasuk tadi yang orang tidak mau mendengarkan pesan Kamtibmas, karena dengan cara ini itu mau nggak mau akhirnya mereka dengar gitu, dan itu menjadi pesan yang bukan dipaksakan tetapi menjadi sebuah hiburan yang akhirnya secara otomatis dan ya tidak tanpa disadari oleh masyarakat, itu pesan-pesan itu masuk ke mereka gitu. Tadi kita sudah bercerita mengenai seni tari dan juga wayang kulit Ibu. Ini kan menjadi salah satu cara Ibu Yolanda juga dalam mendekatkan diri untuk menjalin komunikasi bersama masyarakat begitu ya. Ini kan berarti salah satu pola Ibu Yolanda untuk berkomunikasi. Itu artinya Ibu telah menjalani hal tersebut setelah bergabung dalam kepolisian begitu ya Ibu. Kenapa Ibu mengambil unsur budaya di sini Ibu? Ya tadi awalnya kenapa saya di Magelang. Di Magelang memang sangat kental sekali budayanya Mbak, dan komunitas budaya itu sangat banyak. Dan sampai sekarang saya juga dengan mereka tidak putus komunikasi gitu. Apa-apa sekarang saya masih bisa bicara. Budaya itu hal yang universal. Jadi kita tidak ada bentengnya. Kalau saya selaku Kapolres, saya selaku polisi, mungkin beberapa kelompok masyarakat nggak nerima, lu siapa gitu, kita nggak butuh, kita ini kegiatan kita gitu. Budaya itu seringkali mereka itu out of the box ya, dan mereka seperti orang bebas, kami mau begini gitu. Dan sangat sulit yang dianggap kita polisi adalah orang yang kaku dan formal gitu. Ya tiba-tiba ada Kapolresnya pecicilan gitu, ikutan gitu kan, itu hal-hal yang mereka anggap
anomali lah. Saya itu dianggap sedikit ini kok bisa nih Kapolres kok ikutan. Tapi akhirnya ya itu yang mendekatkan saya dengan mereka. Ya, menjadi rebranding sendiri untuk image kepolisian begitu Ya, Ibu ya, betul. yang dikenal kaku menjadi lebih fleksibel begitu. Itu kan di Magelang Ibu, di mana memang eksistensi dari budaya tari dan juga wayang itu kental begitu. Ya. Lalu bagaimana dengan di Jakarta? Ibu kan sekarang jadi Wakapolres, maksud saya Wakapolres Tanggerang Kota begitu. Ya. Bagaimana cara Ibu menyiasatinya ketika memang generasi saat ini lebih menyukai budaya-budaya luar? Ya kembali lagi Mbak, kita di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Pola itu nggak akan bisa diterapkan yang sama. Mau menggerakkan hal yang sama di sana dengan di sini, mau di copy paste pun belum tentu berhasil gitu. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita harus bisa juga melihat kalau di Tangerang polanya seperti apa. Kita bisa lihat sisi pendekatannya bagaimana. Ya salah satu sisi pendekatan beberapa ini kita mungkin ke sekolah-sekolah untuk bisa, dan anak-anak sekolah itu juga sebenarnya rindu untuk mereka kita rangkul, untuk kita ngajak ngobrol, dan mereka semuanya tidak mendengar informasi wah polisi itu seperti ini gitu. Tapi dalam faktanya pendaftaran Polri ternyata masih luar biasa peminatnya. Berarti orang tetap mencintai Polri. Sejelek-jeleknya Polri dicaci maki, tetap yang cinta itu banyak gitu. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri, ya bagaimana kita merangkul dan bagaimana kita bermanfaat buat mereka itu, sehingga ya kita bisa mengajak mereka juga untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi alihkan ke hal-hal positif begitu Ya, ya Ibu betul. ya. Terima kasih Ibu Yolanda untuk waktunya. Pemirsa, demikian podcast Presisi Polri TV kali ini. Sampai jumpa dengan narsum-narsum menarik lainnya. Salam Presisi. Presisi.